Hari ini kita mau ngobrolin tentang stereotip Gen Z sama Gen milenial. Gimana keseruannya? Let's go. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, Mas Faris, berita olahraga terbaru. Oke, berita olahraga hari ini datang dari Dik Malai. Halo Dik Malai. Dikabarkan bahwasanya Malaysia terkena banned FIFA. 7 pemainnya kena banned FIFA karena memalsukan dokumen naturalisasi. Jadi saran untuk Dik Malai, jika ingin naturalisasi, mungkin salah satu langkah yang bisa diambil adalah menaturalisasi Erick Thohir dulu. Ya, Bukan sih, gimana? ke akarnya dulu, harus dijajah dulu sih. Oh, agak deep, agak deep. Itu Malaysia kan dulu bekas dari Inggris ya. Di sana ada klub kabupaten kecil namanya Manchester United. Coba dicari ada nggak pemain yang relate dengan Malaysia. Sama-sama mediocre soalnya. Malaysia AM-nya mediocre. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi ngomong-ngomong nih ya, hari ini yang milenial di sini cuma ada 2, yaitu kameramen sama saya. Yang lain ini Gen Z. Nanti kita adjust aja ya. Mungkin ada yang mungkin kurang relate atau apa-apa. Yang pertama mungkin dari aku ya, karena ini di sini banyak Gen Z-nya. Oke, stereotip pertama untuk Gen Z. Dianggap terlalu sensitif atau snowflake. Mudah tersinggung oleh kritik dan cenderung mendramatisir masalah kecil sebagai sumber stres yang besar. Mbak Tasya, kira-kira setuju atau setuju banget? Setuju. Relate. Karena relate banget. Mungkin ada sanggahan? Aduh, kayak saya antara sepakat atau kurang begitu sepakatnya. Biasanya kayak gitu tuh ada tempat-tempatnya. Ada yang misalnya di hubungan pekerjaan, ada di hubungan pertemanan, ada di hubungan pasangan gitu misalnya. Jadi situasional nggak sih? Situasi. Keadaannya situasional. Oh, tapi bisa jadi juga Tapi situasional. itu stereotip yang mungkin muncul karena pandangan orang yang enggak Gen Z. Itu juga sih. Jadi Masuk akal. Jadi kan emang karena Gen Z itu adalah mereka tidak mau seperti Moka 2. Jadi kan mereka to the point nih. Oh, ini sebenarnya nggak tersinggung, tapi ini adalah cara berekspresi mereka. Tapi di stereotipkan mereka itu langsung ya mengekspresikan sesuatu. Ada baik, ada bagusnya, tapi mungkin kalau di sebuah korporat kurang ya. Kurang masuk. Kurang masuk. Sebenarnya kalau saya sih nggak ditanya ya. Tapi menurut saya itu sangat benar ya. Buktinya apa coba? Buktinya banyak kata-kata baru yang muncul untuk mewakili perasaan mereka. Sebenarnya itu nggak ada itu. Oh iya. Contoh, kalau biasanya kita bilang burn out, burn in kalau kata Mas Hiro burn in, burn out. Itu nggak ada dulu orang mikir, wah aku capek kerja burn out gitu. Nggak mungkin zaman Soekarno, Sayuti Melik, gini, wah aku burn out Pak Soekarno nggak ngetik proklamasi gitu. Itu nggak jadi proklamasi, nggak mungkin kayak gitu. Oh iya. Jadi itu hanya pembenaran aja. Maksud saya banyak Gen Z itu kenapa disebut perasa dan suka mengeluh karena memang banyak kosakata yang bisa mewakili perasaan mereka. Oh ya, semakin kesini semakin banyak ya. Sayuti Melik dulu kalau ngetik capek ya bilang capek, nggak mungkin bilang wah aku burn out, aku mau resign dari gitu. Sama dulu kayaknya nggak ada Sayuti Melik ngobrol sama Ahmad Bratin gitu terus ngomong kamu gaslighting kayaknya. Kayak itu. Kamu manipulatif banget. Manipulatif. Nggak ada bahasa. Atau Pak Soekarno itu ngajak istri-istrinya, wah kita kadul dulu tuh nggak mungkin itu. Nggak bisa jadi kenapa Soekarno diculik itu kan karena burn out dia. Udah burn out terus akhirnya diculik. Ayo paksa gitu. Kata-kata itulah yang bikin Gen Z itu mungkin lebih ekspresif sih. Ya ekspresif dan Banyak diksi baru sih. Gampang banyak ekspresinya. dan menggunakan kata-kata ekspresif itu untuk ya mengurangi ketersinggungan lah ya istilah kata Iya, gitu ya. Itu stereotip selanjutnya. Jadi hostnya Gen milenial. Iya nanti gamenya terakhir aja lah. Gen Z gitu. Gen milenial fact check Gen Z juga. Terkait tentang kesehatan, menjadikan istirahat dan pemulihan healing sebagai bagian penting dari gaya hidup.
mereka memahami bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik tapi juga mental. Betul. Sebenarnya ada tambahan satu lagi, pikiran juga. Pikiran. Itulah kenapa Gen Z itu lebih rekat sama istilah work-life balance. Oke, Nah, itu yang menjadikan mereka itu unggul di bidang pekerjaan dan juga di bidang kehidupan yang dia jalani, ya karena dia menyisipkan itu tadi, work-life balance. Kalau misalnya kerjaku selesai, ya berarti hidupku juga harus lebih baik. Oke, kalau work-life balance-nya Mbak Tasya gimana? Ya healing itu tadi cara. Healing kan bisa macam-macam ya caranya. Oke, kerja healing gitu ya. Kerja healing. Ada waktunya dan ada porsinya sih. Oke, Wildan sebagai cowok Gen Z nih. Work-life balance Gen Z cowok. Kalau aku sendiri sih kita balance aja kalau kerjanya kita ada uangnya. Dari uangnya tuh Realistis. kayak sesuai gitu apa yang kita inginkan. Kata realistis bro. Itu gak usah Sahabat sekarang bro. Sekarang apa yang dicari? generation. Kamu healing juga pakai uang, ya nggak? benar-benar. Iya kan? Oke, tapi ada istilah menarik kalau Gen Z itu lekat dengan namanya itu bed root. Bed root itu kegiatan aku hari ini tidur scrolling tok. Nah itu kan spend time-nya biasanya berjam-jam ya. Itu namanya ada brain root, ada bed root. Jadi kita benar-benar tidur. Nah kalau kalian nih itu termasuk healing atau enggak nih? Coba siapa? Kalau aku enggak. Enggak sih. Enggak. Enggak sih, sama enggak. Sama sekali enggak. Mungkin kalau aku spendnya paling lama 3 jam itu pun disambi kayak nonton film gitu. Di luar dari itu sih kayaknya ngapain gitu loh seharian. Nonton film healing. Ya bener, masuk healing. Tapi itu kan yang kita bahas bed root-nya Bed tadi root-nya, kan. bed root-nya. Nah, Gitu. Terus kemarin tuh ada insight yang setelah nonton podcast tuh bed root itu ternyata juga karena sudah jadi kayak apa ya stereotipnya Gen Z. Gen Z itu harus ada bed root karena ya tadi tuh mereka stereotipnya tuh kurang hustle jadi kayak kurang dapat cuan. Terus aku healingnya yang gampang aja ke tidur terus scrolling sampai habis. Dan itu mereka patok tuh, aku harus scrolling tuh 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kemudian ada peneliti itu yang bikin itu tuh bisa jadi terapi khusus tuh. Sebenarnya gitu kebiasaan jelek orang memandang ini tuh kayak stereotip Gen X melihat HP terus. HP terus ngegame. Itu Tapi terus. ada penelitian tuh yang ngomong bed root ini tuh bisa jadi sebuah terapi untuk masalah-masalah Gen Z. Jadi mereka menciptakan bed root itu untuk mengurangi masalah-masalah yang mereka bikin sendiri istilahnya. Misal bed root itu untuk mengurangi burn out, kemudian masalah mental illness. Nah mental nih kayak di depresi, terus akhirnya, ya, aku harus aku harus ada bed routing nih untuk mencari hiburan-hiburan di sosmed karena itu yang bisa mengurangi istilahnya apa mereka kesakitan mereka itu mental illness mereka nyebutnya Gen Z kayak gitu. Tapi dari itu ada itu loh, menimbulkan salah satu penyakit yang paling Gen Z. Apa? Apa penyakit yang paling Gen Z? Banyak sih. Enggak, penyakit ini party Gen Z. Asam urat, Salah. hipertensi, Ketahuan umurnya. Depan. Tahu nggak apa? Asam lambung. GERD. oh benar. Asam lambung. Pasti stres ya. Oh iya, Gen Z kalau nggak ada GERD itu kayak kurang Gen Z sih. Iya. Ya karena Gen Z G-nya GERD. Gen Z G-nya GERD. Tapi dulu emang ada istilah bed root gitu. Nggak ada. Makanya itu dari tadi ada, kayak Gen Z itu menciptakan bahasa-bahasa baru tuh. Berarti itu mutasi kebiasaan mungkin. Ya bed root ada karena ada gadget ya. Dulu nggak ada gadget apa batu. Radio dengerin seharian radio Frambos. Ya kalau radio itu mungkin yang diadaptasi sekarang podcast. Yes. Mereka dengerinnya kayak podcast gitu. Istilahnya kayak audio noise doang ya. Gitu. Audionya bisa dilihat. Oke. Next stereotip selanjutnya adalah tentang emosi. Sangat sadar akan pentingnya kesehatan mental. Mereka berani menyuarakan perasaan, mendobrak stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka secara emosional. Gimana nih dari kalian merasakan dengan stereotip ini terkait emosi di Gen Z?
Siapa dulu? Siapa yang mau jawab dulu nih? Ini pertanyaannya nggak Gen Z banget ini. Iya, makanya. Ya karena ibu sama gen Ini milenial tuh kayak gini bicara nih. kayak pertanyaan psikologis ini. Coba dicek dulu teksnya ada emot-emotnya ini ChatGPT belum di itu. Nggak ada. Gemini. Ini soalnya Gemini ya. Makanya Gemini. Ya ini mungkin rata aja sih, nggak cuma Gen Z. Sangat sadar akan pentingnya kesehatan mental. Jadi mereka berani menyuarakan perasaan, mendobrak stigma dan menciptakan lingkungan. Tapi aku ketemu banyak ada Gen Z yang benar-benar menyuarakan ini juga ya. Artinya mereka benar-benar aku tuh nggak bisa aware dengan ini. Tapi banyak stereotip itu nggak kena di milenial itu karena milenial itu justru lebih diam-diam menghilang untuk menghindari itu. Jadi tidak menyuarakan gitu loh. Mereka tuh tidak menyuarakan itu Sendiri berarti. Iya sih benar. Jadi mencari pelariannya sendiri daripada untuk menyuarakan mendobrak. Oh ini tuh nggak bisa kalau kayak gini gitu. Makanya banyak yang kayak kurang cocok untuk itu karena itu kayak bertolak belakang kayak gitu. Jadi kayak misalnya Wildan tadi ngomong, oh yang penting kan ada uang. Itu sebenarnya kayak lebih cocok di milenial. Tapi Gen Z banyak yang seperti itu juga. Dan mereka lebih frontal untuk menyuarakan ini tuh nggak cocok dan ini tuh harus ada cuannya gitu ya. Kalau gue kayak gitu nggak sih? Ya sama seperti Mas Hiro tadi bilang, bahwasanya Gen Z itu suka membuat masalah yang dia buat sendiri. Nah itu gara-gara salah satunya stigma tadi. Jadi seolah mendobrak stigma yang ada dan lain-lain. Padahal dalam susunan struktur sosial masyarakat itu sudah terbangun. Dan Gen Z itu mendobrak itu seolah-olah itu adalah kebenaran yang selama ini belum terungkap. Dan jadilah masalah bagi dia sendiri. Tapi biasanya ajak masa. Oh iya, Follower. mencari validasi. Gen Z itu mencari validasi. Itu pasti itu. Oke, Pasti. Makanya biasanya kalau ada rame-rame gitu kan, wah rame apa nih? Gitu. Yang paling pertama, paling ujung itu pasti Gen Z dulu. Yang menanggapnya kayak Itulah kenapa mereka mungkin lebih dikatain lebih ekspresif. Ya. Ekspresi. Lebih ekspresif itu Tapi ya kalau kalian sebagai Gen Z itu pernah nggak sih kayak mengutarakan argumen atau kata-kata yang sebenarnya itu akan berbalik. Kalian merasakan ini bakalan balik ke aku sendiri. Pernah nggak sih? Kayak gitu. Pernah aja. Sering. Iya. Nah itu mungkin yang aku lihat itu masih kurang untuk di Gen Z karena mereka saking ekspresifnya ya. Jadi mereka langsung to the point gini tuh. Padahal itu adalah kata-kata yang kalau misalnya lawan bicaranya itu megang, itu akan menjadi mengcounter mereka, bumerang ke mereka. Beda di beberapa orang yang mungkin nggak semua milenial juga, tapi kadang mereka itu, aku kalau ngomong gini bisa ke counter nih, berarti nggak usah ngomong. Jadi mereka memilih untuk, oh aku lari aja dari ini, aku kerjakan, aku nggak mau mengerjakannya itu. Kayak gitu, gitu kan. Jadi Gen Z itu kayak self-centered gitu. ya self-centered. Jadi mereka punya sudut pandang sendiri. Yang pertama tuh optimis. Pesimis tuh nomor belakangan. Jadi kayak apapun tuh dia yang pertama harus mengutarakan dulu. Itulah kenapa dia disebut generasi yang lebih ekspresif gitu. Benar. Sepakat. Selanjutnya terkait tentang kesehatan. Ini mungkin ada yang relate, ada yang nggak relate ya. Dicap sebagai generasi rebahan yang kesehatan fisiknya kurang karena aktivitasnya lebih banyak dihabiskan di depan layar daripada olahraga atau bergerak. Mungkin kalau misalnya rebahan aku masih kurang setuju ya. Kurang setuju. Cuman kalau misalnya di depan layar itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Mungkin kalau misalnya di depan layar bisa dia nge-game atau apain. Cuman dari situ di depan layar terus-terusan di depan layar itu dia bisa menghasilkan cuan kau. Oh iya benar. Sekarang Gen Z tuh dia di depan layar tuh bener-bener yang bisa menghasilkan cuan dari live bisa, dari dia main laptop itu bisa. Kan sekarang semuanya di internet tuh udah serba ada ya. Dan Gen Z itu sangat-sangat memanfaatkan itu gitu. Nah itu. Artinya ya Gen Z itu dianggap sebagai generasi paling kreatif karena banyak sumber pendapatan yang kok bisa ya dapat duit dari sini ya. Sama balik ke topik tadi kan. Ada penelitian bahwa Gen Z itu paling sadar sama kesehatan. Oh iya. Ada persentase pada Gen Z itu alkohol itu paling dikit. Oke. Mungkin karena ada suatu istilah FOMO. Ya. Gen Z itu kental banget sama FOMO. FOMO orang lari ikut FOMO. Orang pilates FOMO. Pedal. Nah, tapi tuh FOMO-nya di bidang yang
positif gitu loh. Jadi kayak FOMO olahraga, FOMO baca buku, atau FOMO nongkrong-nongkrong bareng komunitas. Tapi itu ternyata selama FOMO itu positif dan itu bisa meningkatkan kesehatan dia, baik kesehatan mental, pikiran, dan tubuh. Berarti emang kalau kurang rebahannya itu masih kurang relate lah ya, karena nggak semuanya kayak gitu. Mungkin lebih itu ke alpha sih kayaknya ya, karena mereka lahir aja udah ngelihat ini ya, gadget, jadi maunya langsung ngelihat kayak gitu sih. Kalau Mas Faris ada insight nggak? Mau kontra sih saya. Ya sebenarnya dia bukan Gen Z ya kayaknya. Kenapa gini, istilah rebahan, istilah di layar kaca ya karena perubahan dunia semuanya pindah ke situ. Faktanya dari angka pengangguran 80% adalah Gen Z. Itu fakta. Itu adalah fakta ya. Jadi masalah rebahan, masalah layar itu ya memang karena dunia udah pindah ke situ gitu. Iya benar-benar. Itulah yang membuat milenial dan sebelumnya itu jadi nggak relate. Dan yang paling relate Gen Z gitu. Ya tapi pada faktanya pengangguran naik itu ya gara-gara kurang, tidak bisa dibilang kurang gerak atau kurang itu. Tapi memang kreatif seperti itu sih. Oh benar sih. Jadi ini benar juga kalau dunia itu pindah ke layar. Jadi salah satunya itu yang bikin salah satu melek kesehatan itu adalah overthinking ya. Itu keren kalau misalnya itu kayaknya juga kata-kata muncul di 2000 gadgetan inilah, generasi overthinking. Aku ada kata-kata menarik itu kemarin ada insight overthinking yang terjadi di Gen Z itu. Kenapa stereotip itu muncul ya? Ketika ada sesuatu yang over, itu tandanya kamu ada yang les. Ya benar. Nah, kalau kamu ada yang over, kamu ada les. Over exposure, kamu berarti les apa? Ya kalau misalnya over, bisa jawab? Terus filter speed, Jadi over ISO. Over ISO. Kalau kamu over, berarti kamu ada les. Nah, salah satu indikator kalau kamu overthinking, kamu ada less doing. Benar. Nah, benar kan? Kalau kamu overthinking, kamu less doing. Jadi ketika kamu, aku pikiran apa sih? Karena ternyata aku hari ini nggak ngapa-ngapain, cuma scrolling kayak gitu. Terus kalau misalnya kok aku pulang masih overthinking apa ya? Berarti kamu di kantor masih less job. Kalau kamu di kantor udah cuma apa ya? Pulangnya tuh nggak akan sempat overthinking, udah capek, udah tidur ya kayak gitu. Jadi salah satu penyebab overthinking itu adalah less doing. Begitu juga kalau misalnya tadi Mas Haris bilang pengangguran mayoritas Gen Z, aku selalu balik bertanya dengan data seperti itu sih Mas. Kayak misalnya ya pengangguran kebanyakan Gen Z. Aku langsung bertanya, pengangguran ini apakah mereka yang itu sebagai entrepreneur, berpenghasilan tanpa pekerjaan, atau emang real nganggur mereka itu nggak berpenghasilan atau nggak bekerja, ya gitu kan ya. Kalau kebanyakan Gen Z gitu kan. Padahal kayaknya ekonomi sekarang ditopang sama Gen Z gitu ya gitu. Sebagai yang banyak ini ya daya beli itu gitu sih kalau misalnya. Jadi intinya itu teman-teman, kalau misalnya kalian merasa ada sesuatu yang overweight, overthinking, over validating, itu berarti kalian ada yang less, misalnya kurang bersyukur, kurang beraktivitas atau kurang apa kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Over budget juga berarti kan less negotiate kayak gitu sih. Oke, next. Stereotip selanjutnya terkait tentang pekerjaan nih ya. Tentang kita sebagai di agensi in-house perusahaan. Ide kreatifnya Gen Z itu emang luas sebagai pribumi digital. Tapi seringkali terbatas pada tren jangka pendek yang viral-viral di TikTok atau Reels, dan dianggap kurang memiliki pemikiran strategis jangka panjang untuk membangun citra brand. Setuju atau enggak? Setuju. Ya. Ada nggak solusi yang pengen kalian bikin sebagai Gen Z untuk mengubah stereotip itu? Atau sebenarnya ada beberapa yang masih miss kayak gitu dari kata stereotip itu? Mungkin itu penyebabnya karena too much information kali. Dan sekarang kan banyak banget informasi yang kita terima ya. Terus sama Trend. nah, tren yang masuk tuh satu hari kemudian ganti ada lagi itu. Jadi Gen Z itu diciptakan sebagai generasi yang adaptif Adaptif banget. Jadi kayak
belum selesai tren ini langsung loncat tren ini. Belum selesai yang viral ini ternyata yang viral. Tapi kenapa sih sama Gen Z adanya loncat-loncat tren itu tidak disatukan dengan menjadi sebuah campaign yang panjang atau gitu? Kenapa harus loncat-loncat Karena Gen Z itu nggak suka mikir strategis. Mikirnya itu instan. Apa yang naik bikin, apa yang naik bikin. Tapi strategisnya ini kira-kira bisa menopang itu enggak kan? Oke. Kayak gitu kan. Berarti relate banget dengan posisi bentuk bisnis yang lebih ke hit and run. Yes, hit and run. Cocok. Salah satunya investasi bodong. Bukan sih. Jadi Judol. Terus warkop. Yang kemarin buka toko sekarang nggak ada. ya. Sekarang masih terkait dengan pekerjaan nih. Sebagai pribumi digital lagi, mereka secara intuitif memahami tren teknologi dan platform baru. Ide-idenya seringkali sangat relevan, segar, dan efektif untuk target audiens yang muda. Kalian setuju atau mungkin kurang setuju? Ini pertanyaan milenial lagi nih ya. Terus jadi Gen Z ini di sini terbagi menjadi dua Gen Z yang asbun dan Yeping, sama Gen Z yang strategis banget di sana. Jadi akan ada yang nggak relate sama yang relate gitu. Tapi terkait tentang kreativitas ini sih aku yang menyoroti ya. Baiknya itu kalau misalnya Gen Z dibilang di sini itu adalah sebagai yang mereka itu memberikan ide-idenya sangat relevan itu it's true. Mereka melek banget tentang yang namanya tren. Terus mungkin kurangnya untuk strategis jangka panjang. Tapi aku mau selalu menggarisbawahi bahwasanya Gen Z itu akan sangat relate kalau misalnya dia itu lama di sebuah pekerjaan itu dan mereka karena sangat adaptif ya. Jadi mereka itu bukan bertindak sebagai sapi, tapi sebagai singa. Nah ada perumpamaan yang bagus banget kemarin aku ada insight itu. Kenapa Gen Z itu bisa bagus banget? Karena mereka itu posisinya itu sebagai singa bukan sebagai sapi. Singa yang betina ya, bukan yang jantan ya. Kalau sapi mereka itu bisa konsisten ketika mereka lapar makan kremuk. Terus kalau udah capek mereka rebahan duduk. Nah posisi itulah mereka itu yang sebuah di perusahaan mereka itu konsisten terus. Wah aku datang, aku mengerjakan pekerjaan gini. Nah beda dengan Gen Z yang mereka itu benar-benar adaptif, mereka itu posisinya sebagai singa. Ya mereka kalau udah kenyang ya tidur. Tapi ketika udah lapar, mereka menerkam mencari kemana-mana untuk stok bahkan mencukupi untuk anak-anaknya. Begitu sebagai beda kalau sapi kan, oh aku kayak gini, oh kayak gitu. Makanya ada istilah jadilah Gen Z yang singa bukan sebagai sapi. Nah, walaupun banyak stereotip sapi itu ke gen milenial atau gen X karena mereka itu nyaman dengan sebuah kontinuitas dan tidak gampang kebiasaannya untuk berjalan seperti itu. Itu yang menjadi salah satu nilai bagus kalau misalnya bisa dimanfaatkan kalau misalnya kita di agensi gitu ya, teman-teman tuh Gen Z, oh mereka itu diposisikan kamu tuh jadilah singa. Karena kalau udah tren itu dari pemikiran strategis udah jalan ya kamu bisa pelan-pelan aja konsisten atau jadi singa yang tiduran aja ya. Tapi kalau misalnya ini belum naik ya kamu jadilah singa yang siap menerkam performanya langsung naik. Itu sih yang keren untuk sebuah Gen Z. Itu sih yang aku dari kata-kata ini ya. Ya itu kata-kata bagus banget dari pakar ahli. Iya dari milenial sih itu sih. Dari zoologi. Dari zoologi. Sapi nggak ada nggak sih yang di zoo? Sapi, singa tuh makan sapi mas. Oh bener sih bener. Populasi sapi mati, terus singa makan singa dong. Puncak mata rantai. Tapi itu memang yang terjadi, singa memang akan makan singa. Zoologi dipertimbangkan lagi ya kan? Zoologi. Karena nggak sedikit orang rantai yang makanan mereka teman makan teman gitu di Gen Z. Cukup lumayan baik. Singa makan singa kayak jarang nggak sih? Artinya singa makan zebra. Untuk coba kalian yang mengerti tentang. Tapi masih menahan banteng sih mas. Semakin absurd. Next. Selanjutnya adalah terkait masih tentang pekerjaan lagi nih. Banyak sih kalau saya tentang pekerjaan, soalnya kayak ada yang dikeluhkan gitu sama Gen milenial ini ke Gen Z. Ini pekerjaan yang negatifnya nih. Stereotip negatif Gen Z. Kurang memiliki loyalitas jangka panjang atau disebutnya job hopper.
dianggap mudah menyerah pada proses yang sulit dan cepat pindah jika tidak mendapatkan hasil yang instan. Mungkin kalau misalnya mudah menyerah itu agak kurang relatable sama kita bertiga di sini ya Mas ya. Cuman kalau misalnya mudah bosan, aku paling relate. Jadi itu lebih Sama sih. cepet bosennya. Jadi kalau untuk Benar-benar. dia itu bisa mengembangkan sebuah pemikiran yang fantastis atau strategis gitu, Gen Z itu benar-benar harus kayak craving sesuatu yang bisa membayar rasa bosannya itu tadi. iya. Kayak contoh misalnya dia udah bosan di suatu pekerjaan yang dia kerjakan, dia bisa cari apa dulu untuk Oh switching membantu atau dia. maksudnya gimana tuh? Switching. Switching ke yang lain. Tapi Oke, bukan oke, berarti oke. kalau misalnya pekerjaan yang dia tangani itu nggak selesai, itu tuh pasti selesai. Oke, tapi cuma switching aku bosan mengerjakan ini, switching yang lain. Tapi sebenarnya itu adalah kayak ya nggak bosan istilahnya switching aja. Dan pasti akan selesai. Bosen itu Mas tetap. Tetap itu bosen. Karena itu membosankan sih switching sebentar. Nah, kalau Wildan ada insight apa nih kalau dengan kata-kata itu? Sebagai orang yang kurang memiliki loyalitas jangka panjang dan dianggap mudah menyerah pada proses yang sulit. Loyalitas itu juga tergantung. Uang. Tapi nggak semua tentang uang. Dan kadang Tapi semua kita butuh bisa uang. loyal. Selain ditopang dari uang, kita bisa loyal kalau itu sesuai sama idealis kita. Oh, oke, oke. Itu catatan juga, Gen Z itu juga idealis. Yes. Salah satunya. Setuju. Kekuatannya di Idealis. egois bukan ideal. Oke. Iya, tipis-tipis itu. Satu irisan yang sama. Nah, kalau dari stereotip negatif itu dan kalian merasakan nih, kalian mikirin nggak sih untuk adaptif atau solusinya gitu? Kalau Mbak Tasya tadi kan switching ya, modelnya switching. Kalau misalnya merasakan, oh aku kalau misalnya bosen atau ada stereotip itu dan sekarang ya nggak terjadi di aku. Kalau misalnya tadi Mas Faris bilang egois, nah apa solusi yang biasanya kamu lakukan untuk mencoba melawan stereotip itu? Kalau Mas Faris gimana? Apa? Gini, kenapa tadi kan dari awal harusnya pertanyaan ini kembali saya dulu nih dari awal tadi. Kenapa jadi dibilang job hooper mas bukan hopper mas. Iya, Hooper. Job hooper kan? Karena faktanya ya perusahaan sekarang itu jarang memberikan kontrak panjang kepada Gen Z loh. Oh, oke. Coba paling lama tuh berapa? 1 tahun. Bahkan trial itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, ya kan? Beda nih kalau dibilang loyalitas kayak orang-orang milenial itu kayak bisa 3 tahun, 5 tahun. Ya bahkan kita bisa lihat CV-nya, bisa lama banget ya di perusahaan ini 5 tahun kan. Gen Z itu tidak akan bisa di tahap itu karena sekarang sistem bisnis sekarang itu karena fluid. Oke. Dan itu peran Gen Z memang di situ. Dengan fluiditas ini Gen Z itu sangat penting sekali, dibutuhkan sekali gitu kan. Oke. Nah, itu bagaimana tadi biar mengatasi seperti stigma loyalitas dan lain-lain. Ya tetaplah cair, tetaplah fluid itu tadi. Cuma memang masalah idealis memang ya idealis saja gitu kan. Tapi idealis tapi jangan tertutup lah pengetahuannya. Oke. Oh bisnis sedang susah gitu kan. Berarti kita bikin kontennya jedek terus kan enggak gitu kan. Karena kita nyaman jeduk bukan berarti kita bikin jeduk terus. Kita harus lihat sikon kayak gitu. Emang kalau ketika zaman Covid aja ya kan banyak muncul konten kreator. Ya itu kan mulai marak ya, mulai switch ya. Ternyata bisnis bisa dari rumah, bisnis mulai dari HP kayak gitu. Itu udah jadi tanda sih pada saat itu. Oh iya. Oh iya, aku mungkin ada insight bagus banget dari Mas Faris itu. Kalau aku melihat dari kacamata milenial ya, Gen Z itu memang nggak loyal dalam bentuk bisnis ya. Karena emang bentuk bisnis itu mereka mau yang, oh ini nggak cocok, angkat. Oh ini cocok, teruskan. Ini kan tidak. Tapi Gen Z itu nggak loyal di bisnis, tapi loyal di industri. Kreatif industri. Yes, paham kan ya? Jadi mereka tuh kalau mau switching industri itu mungkin harus mikir banyak-banyak kali deh. Kalau misalnya anak Gen Z yang dia kerjanya di dunia bisnis itu memang benar-benar orang-orang Gen Z yang dia itu pemikir. Yes, benar. Harus memikir orang-orang yang strategis, nggak bisa kalau misalnya orang-orang yang lapangan terus dia harus nyemplung di bisnis dan dia nguplok aja di serius itu akan susah, benar-benar susah karena memang jiwanya Gen Z itu lebih suitable dia jika
berada di industri kreatif. Jadi kenapa di agensi itu kebanyakan orang-orang Gen Z. Oh, Memang mereka benar-benar. terciptanya ya untuk berpikir kreatif gitu loh. Iya sih, benar. Sama makanya yang tadi dibilang Mas Faris itu kenapa bisnis itu juga sekarang adaptifnya itu sangat fluid sekali ya, kontraknya itu kontrak pendek, ngelihat performa di awal itu benar-benar sangat melihat banget. Makanya kalau misalnya ada yang bilang zamannya Gen X sama milenial itu lebih susah daripada Gen Z, ya it's nggak relate sih menurutku. Karena yang paling susah ya Gen Z sekarang sih, mereka dari internal eksternalnya itu benar-benar melawan sih. Kalau zamannya milenial aku rasa cuma eksternal lah, secara internal mereka itu wah aku bisa lah ini, bisa lah mencoba mendobrak itu. Tapi kalau dari Gen Z, mereka eksternal itu kuat banget, persaingan banyak, kemudian dari industri juga seperti ini, pemerintah juga seperti itu, kebutuhan bisnis juga sekarang untuk kurvanya itu benar-benar kayak beda arah lah kayaknya kalau melihat itu. Perkembangan Gen Z itu ke sini, perkembangan bisnis itu ke sini. Tapi mereka mau menggadokkan itu kayak makin jauh. Jadi kalau ketika Gen Z mau masuk ke sini, bukannya mencoba menggerakkan perusahaannya itu ke sini mengikuti arah pasar, tapi malah ngikut ke sini. Akhirnya makin jauh lah. Orang melihat, oh ini bisnis kok ada Gen Z kok malah makin menjauh dari pasar ya. Itu karena pemikirannya nggak cocok untuk suitable ke marketnya itu. Makanya ya susah banget kalau misalnya mau mendobrak itu. Syukur-syukur mereka berani mendobrak, dan syukur-syukur dari sistemnya itu mau mendengarkan, mau adjustable dan adaptif secepat Gen Z, itu pasti jadi kunci keberhasilannya. Tapi kalau misalnya enggak, ya itu yang susah sih kalau menurutku sih. Kalau makanya minusnya itu. Dan ya zaman sekarang Gen Z susah banget sih, selain karena itu tadi ya internalnya yang tadi kita bilang sebelumnya tuh ya, mereka beradu dengan aku sebenarnya sakit tapi nggak sakit, aku kayaknya sakit tapi nggak sakit. Sakit tapi nggak ada diagnosanya. Iya kayak gitu. Muncullah kemudian ada istilah, gara-gara aku mulai mengulik-ngulik Gen Z itu aku sekarang jadi tahu loh perbedaan psikiater sama psikolog. Keren kan? Ternyata Gen Z itu ada yang butuh psikolog doang, ada yang butuh psikiater, dan mereka akhirnya harus mengkonsumsi obat. Kalau psikiater harus minum obat kan, kalau psikolog nggak usah, cukup suruh ngaji. Yang nggak ada akses itu mungkin ya nanya ke orang pintar, disuruh ngaji atau apa gitu sih gitu ya. Selanjutnya nih, nah ini terkait, nggak ada sih, udah habis. Lifestyle. Kok bisa di Gen Z nggak ada pertanyaan tentang lifestyle? Padahal lifestyle itu ketat banget sama kehidupan. Coba kalau aku nih, aku nggak ada stereotip untuk lifestyle Gen Z. Kira-kira stereotip apa yang mau kalian luruskan? Stereotip apa yang kalian merasa kena stereotip lifestyle Gen Z, tapi sebenarnya nggak jauh? Ya, mungkin ini deh yang aku deh. Kenapa Gen Z identik dengan kopi? Jadi sebenarnya tuh kalau Gen Z nggak ngopi itu bukan Gen Z ya katanya. Sebenarnya tuh nggak juga. Gen Z tuh mungkin suka ngopi itu dia bukan kopi-kopi yang hitam ya, lebih ke kopi-kopi kafe gitu loh. Kopi kosmetik ya? Dekoratif bukan. Nah, kopi Sekarang dekoratif. kita membedakan itu ya. Kosmetik sama dekoratif. Kopi racikan dan kopi dekoratif. Ya, kalau saya kopi racikan tuh mungkin identik sama generasi-generasi di atasnya. Coba kalau saya Gen Z ini Kopi dekoratif. kental banget sama kopi dekoratif. Why? Ini banyak banget relatable ya, karena itu tadi Gen Z memang kan haus validasi ya. Dia tuh kan inginnya didengar, dilihat, dan Celupin. dipuja-puji. Oh iya, dipuji-puji. Oke. Jadi bagi Gen Z itu ngopi tuh bukan cuma sekedar ngopi aja. Ngopi, habis itu diminum, diposting. Nah, itulah langkah yang paling tepat buat Gen Z. Jadi tujuannya itu nggak cuma ngopi doang, tapi juga diposting. Jadi kayak ngopi terus diposting itu udah mood booster nomor 1. Membutuhkan kopi yang sifatnya dekoratif. Jadi mungkin sebenarnya Jadi bukan sama kopi dekoratif. sebenarnya stereotipnya Gen Z itu bukan ngopi. Gen Z itu kalau nggak bikin story ngopi. Ya, itu tadi karena dia tuh kan haus validasi ya. Oke. Generasi yang pengen didengar kan. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada juga generasi dari Gen Z ini apa namanya, ya mereka beli aja nggak posting ya. Cuma Tapi kamu merasa kecanduan kopi gak sih? nggak juga. Kalau pernah nggak ngerasa nggak ngopi itu kayak pusing gitu? Pernah. Nah, kalau menurutmu tuh, kalau kamu rasakan sebenarnya itu kopinya atau karena gulanya? Nggak, itu karena mindsetnya. Mindset ya. mindset. Namanya mindset. Tapi ini ada penelitian yang menarik banget, kemarin aku ada insight tuh ya.
dari orang yang dia itu PhD meneliti soal tidur. Oh. Salah satunya kan ada pasti kalau kegiatan tidur itu kopi kan ya. Nah salah satunya kopi nih. Kopi itu dia ngomong kayak gini. eh, Kopi itu ketika kita minum kopi ada pembuluh darah di otak itu. Ketika kita minum otak kita itu darahnya itu diperlambat. Jadi di otak itu diperlambat makanya lebih kayak chill kayak gitu. Nah ketika kamu sering ngopi kemudian itu stop otak kamu tuh dibanjiri sama darah makanya kayak pusing kayak gitu. Jadi kayak terus kalau misalnya mau berhenti ngopi itu harus berapa lama sampai kamu benar-benar pengen switching dari berhenti ngopi itu harus 1 bulan. Kamu 1 bulan itu kamu kayak rasanya akan sakau karena benar-benar kayak otakmu tuh dibanjiri darah karena nggak di stop sama kafeinnya kopi itu. Nah itu benar atau enggak ya belum tahu. Aku belum nyoba karena sekarang juga ngopi sih walaupun yang ngopi gula sih. Tadi kan Gula itu. zoologis, sekarang neurologis. Neurologis ya itu. Itu penelitian yang dari PhD. Tapi kalau kamu masih nggak percaya ya bisa dicoba praktekkan sendiri. Sebulan nggak ngopi kayak gitu. Ya pasti kayaknya rasanya pusing sih ya kayaknya. Itu sih. Kalau Wildan sebenarnya ngopi. Kalau Gen Z tentang ngopi itu gimana? Ngopi itu kalau menurutku buat kayak istilahnya apa ya? Mengafirmasi diri aja pokoknya. self reward. Ya, biar aku nggak terlalu memikirkan ini tuh terlalu berat gitu misalnya Oke, kita ngopi terus Benar, Mas. Mindset. ditambahin sedikit nikotin gitu. Lebih fresh itu pasti ngaruh banget sih. Oh ya oke. Kalau Mas Faris kayaknya nggak terlalu suka ngopi sebagai Gen Z ya. Karena kopi sekarang itu lebih banyak Oke. gulanya ya. Oke. Gulanya. Tapi Jasuke sebelah. Cimol bocor. Makanan Gen Z banget. Oke. Ya saya juga bingung ya. Karena saya berpikir bahwa saja kopi-kopi yang dekoratif tadi lalu dekoratif ya memang rasanya juga dekoratif. Ya, Rasanya dekoratif. Karena kopi yang saya kenalkan yang dikenalkan oleh orang tua adalah kopi Race. yang benar-benar dideplok dari Tumbuh, biji. Deplok. Nah, itu yang saya sebut kopi gitu kan. Oke. variasinya kadang itu- cuma susu aja kadang ya. Susu sama gula udah. Susu itu udah mentok gitu. Sekarang ada gula aren, ada matcha, stevia. Brown sugar. Ya itu. Ya kan. Jadi lebih takut ke gulanya itu sih. Oke. Tapi kemarin kayaknya beli kopi nggak ada gulanya kok ditambahin gula ya kak? Ya itu udah kebangetan ya. Itu udah kebangetan. Itu creamer. Udah creamer nggak manis lagi kan. Oke, sekarang lifestyle-nya stereotip lifestyle yang mungkin aku di milenial untuk Gen Z yang kedua adalah tentang FOMO kulineran. FOMO kulineran. Sebenarnya kalau Gen Z itu sebenarnya ini juga bagus juga buat market ya. Kalau misalnya orang-orang FOMO, Gen Z FOMO untuk kulineran itu di tahap apa sih kalian itu membatasi FOMO itu ya? Selain karena nggak ada uang, aku langsung batas ini. Nggak ada sih yang membatasi kita selain uang ya. Tapi uang juga nggak membatasi bro. Sama waktu mungkin ya itu. Enggak, uang itu juga nggak membatasi bro. Buktinya makanan semahal apapun, jika itu viral dan FOMO, kita pasti beli juga. Tapi kan kita batasi dulu ke hari ini. Mungkin kalau udah dokternya ya. Oh, berarti salah satunya itu batasnya. Kalau nggak ada uang nanti tokonya udah tutup dulu itu. Kalau udah nggak viral tokonya. Mungkin lebih kayak Gen Z itu lebih menghargai UMKM ya. Bisnis UMKM. Oke. Gitu. Kirain itu larian. Itu lebih kayak temanku kemarin beli itu kan, wah dia beli. Positif mindsetnya adalah membantu UMKM. Jadi nggak ada mindset boros tuh nggak ada di Gen Z. Adanya tuh self reward, membantu UMKM, terus habis itu sama pemikiran kalau misalnya bisa hari ini kenapa harus ditunda gitu. Ya, memang jadi hapus kata-kata boros sih Pak. Nggak ada di kamus Gen Z tuh boros. Dari Pak nggak ada jumlah rekening aja. Loh, Kalau aku tanya nih, misalnya ke Gen Z yang di sini nih, FOMO makanan apa yang kalian benar-benar itu nggak bisa, yang istilahnya mau kapanpun itu ditunda, tetap harus kalian beli. FOMO makanan apa? Kalau misalnya kalian sebagai Gen Z, kalau misalnya, oh aku ada
makanan ini nih. Kalau umum aja nggak apa-apa. Misalnya kalau kalian nggak ada spesifik ya. Misal aku sebagai milenial ada sedikit FOMO yang walaupun itu nanti nggak bisa, yang itu pasti aku planning untuk ke sana. Yaitu adalah gorengan. Oh, kayak tuh gak Kalau mampu ada dong. rekomendasi gorengan yang katanya enak, aku akan samperin. Itu. Gak aneh sih. Tapi gak apa. Bukan Gen Z, beneran bukan Gen Z. beliau ini. Mengalami gegar budaya. Enggak, kan misalnya aku dikasih tahu, aku nanya, gorengan yang enak di mana kalau menurut kamu kayak gitu. Coba angkringan sana. Aku akan incer, oh nanti suatu saat aku akan ke angkringan itu untuk nyobain. Nah, kayak gitu. Jadi FOMO untuk nyobain gorengan. Kalau sekarang mungkin gorengan yang paling enak ada yang langganan itu dekat kantor yang di sana arah jalan pulang kiri jalan. Nah itu yang masih nomor 1 kalau sekarang. Yang kedua di daerah sana di dekat AU itu yang menurutku nomor 2. Itu FOMO yang aku dikasih tahu itu udah jadi list. Kalau dulu aku waktu masih ada istriku itu mie ayam, udah itu kayak. Wah itu ada pojok. Itu ya, itu kalau aku. Nah kalau kalian ada nggak yang itu atau nggak ada? Coba yang cowok-cowok dulu deh. Oh, cewek tuh harus banyak Julian banget apa? listnya. Aku ayam sih. Ayam. Ayam. Semua yang karena ayam sama telur itu diapa-apain tetap enak. Bener sih itu. Bener. Oke. Bener gak? Iya kan? Setuju. Itu kalau ada FOMO misalnya ayam 1 ekor viral 25.000. Saya pasti sudah pernah. Ayam tiren itu 25 terus. Misal, Kan kamu udah nyobain silin? udah. Oh silin. Oke. Ayam pok-pok udah. Wow. Ayam banyak sih kalau ayamnya udah ya, itu. Kalau Mbak Tasya apa? Kan yang cowok dulu. Oke ya Mas Faris. Kalau saya tergantung DM dari pacar saya. Berarti bener ya kulit cowok itu akan merasakan kuliner kalau ditunjukin sama cewek ya. Iya, kalau Saya pribadi. kalau tidak ada DM seperti itu, makan saya paling cuma mie ayam, soto, nasi goreng, terus pecel sama sate. Oke. Itu pengetahuan cuma berhenti di situ, gitu kan? Tapi setelah ada DM masuk itu ada ramen itu ada jenisnya banyak gitu kan, ada mentai. Saya juga baru tahu kemarin ada. Aku baru itu nanya ke istriku kemarin loh, mentai apa sih? Dimsum mentai itu. Kemarin saya makan mas, ada dimsum ada mentai kan, harganya juga wah di luar jangkauan saya gitu kan. Kayaknya beda. Saya makan kan, enak ini. Saya mikir, kenyang ya makan segini. Gitu. Kenyang. Nasi kenyang sih kayaknya. Kenyang tau. Nah kalau misalnya nih aku tanya ya, kalau menyambung dari tadi, kalau kamu misalnya mau kuliner berdasarkan rekomendasi itu, aku nanya solusimu ketika kamu nanya mau makan apa dijawab terserah, kamu ke arah mana? Akan kubawa ke lesehan. Oh iya benar-benar. Karena di lesehan banyak pilihannya bro. Jadi itu pilihan aman. Lah, aku akan menebak kalau misalnya kayak gitu, pasti kenapa sih lesen dulu kayak nggak ada inisiatif kayak gitu. Kalau aku dulu menyiapkan beberapa aku save ya kulineran. Kalau ngomong terserah, aku mau nyobain ini, pasti dia excited. Oh iya. Nah itu salah satu trik sih aku biasanya kayak gitu. Nih, bagus ya triknya nih, Ah, didengerin ya. Begitu juga makanya aku mempertahankan gorengan. Kayak ngomong. Nyobain gorengan ini ya. Walaupun kadang juga apa sih gorengan? Kayak gitu. Tapi nyobain gorengan itu suatu karena itu kalau misalnya ayam sama telur ya ngomongin itu ya, mereka akan banyak Indonesia kata inovasi. Kadang ada keju atau apa. Lah gorengan yang sempit banget inovasinya. Jadi kalau misalnya ada yang dia ngomong enak, aku akan nyari enaknya itu di apanya. Oke. Kalau misalnya ada nemu misal Kriuk yang jualan atau minyaknya atau Gorengan mentai. Inovasi baru. Korean grill. ini aku saking excitednya pernah nyobain aku pernah bikin list apa yang namanya putih-putih gorengan warna putih Tahu. bukan yang putih banget biasanya gorengan Bandung. Cireng. Cireng, aku nyari tahu cireng paling enak itu di mana. Terus aku nemu yang paling enak dulu di deket kantor lama. Aku beli 10.000 isinya cireng doang. Habis itu besok habis suaranya, nggak ada orang. Tak makan sendiri sambil nonton. Itu cireng doang. Itu salah satu cireng yang enak ya. Sekarang belum nemu gantinya gitu sih. Kalau Mbak Tasya,
Kuliner apa yang walaupun FOMO tetap akan dijabanin? Kuliner yang lewat berandaku. Terus dikirim. Kuliner kalau udah lewat berandaku lah, habis dia. Tamat lah itu. Berandamu pernah lewat Suike gak sih? Jadi gini, ada teman saya, kameramen ini pernah makan suike, Mas. Bayangin. Enggak, kalau lewat semoga aku ngefollow orangnya masak itu kayak masak musang, masak itu. Masak kobra. Iya itu Kobra. Itu lewat nggak? Lewat. Itu masuk di FOMO-mu nggak? Makanan. Bahkan makanan yang lewat di beranda. Bahkan warung Bekicot Magetan aja pengen nyoba ya. Warung Bekicot Magetan sampai sekarang masih Bakso switch mazhab sih kalau itu. Langsung kayak gimana ya ini ya gitu. Gue nggak bisa lewat berandaku udah kayak langsung kirim, kita kesini. sate kelinci udah. Udah berapa kali? Sate kelinci udah. Oke. Kuda? Kuda? Alot itu. Panda? Alot enggak? Iya. Apa lagi ya yang aneh-aneh itu? Belum pernah makan yang ini sih, yang kayak belalang goreng. Terus. Karena belum pernah lewat. Sebenarnya udah. Pernah lewat. Cuman ya partner yang kulineran itu ya lebih menghindari makanan-makanan kayak gitu. Padahal dia juga pernah ke Thailand. Tapi belalang goreng itu makanan dunia di masa depan sih. Ketika kiamat udah datang. Katanya sih. Oh iya katanya. benar sih. Katanya Belalang kan sih, bisa tahan nuklir ya. Tahan nuklir, belalang, kecoa, Kecoa. semut. Nah, di masa depan kita nggak makan ayam, makannya belalang. Gak ada telur. Nggak ada telur. Belalang grill. Gak ada jasuke. Ada Lantai. Tapi serius, mentai itu apa sih mentai? Coba. Apa bedanya sama, saya waktu makan tuh bingung, ini bedanya sama dimsum tuh tipis-tipis, cuma beda tekstur. Dimsum apa tuh kan itu. memang yang dimsumnya itu kan, tahu kan dimsum, tahu Iya, kan? tahu. Isinya yang itu. Nah dia tuh dikasih saus mayones. Jadi mentai itu adalah mayones yang dibakar. Enggak, salah itu. Oh, ada yang lebih mentai daripada mentai. Minta itu kalau nggak salah dari telur. Telur ikan. Itu mayonesnya itu kan ada resepnya, adonannya. Iya, ada telur ikannya. Nah iya, itu mayonesnya tuh jenisnya mentai. Tapi minta yang ekonomis di sini mayones dikasih bon cabe diaduk. Tapi sebenarnya kalau Itu dia tuh Korea, mayones. karena saya Korea kan kayak dimsum Jepang itu. itu kan ada kayak telurnya gitu. Kalau nggak salah ya pernah saya baca. Tobiko. Nah itu. Oke. Berarti mentai itu sausnya. Jago banget bisa jelasin mas. Ya karena saya sering membaca DM pacar saya. Strik mati. Strinya berapa? 101 baru kereset kemarin. Ya kalah dong. Jin. Biasanya ada 300, 400 ya, 400. Strik. 400 strik isinya DM Nah, kanan. Genzi banget kan, ngumpulin strik loh. Yes. Buat apa gitu kan? Itu loyalitas. Oh ya. Jadi loyalitasnya Gen Z itu memang benar-benar tidak dalam pekerjaan, melainkan di hal Gimana yang sekarang lain. milenial saya nanya, bagaimana cara membuat loyalitas itu menjadi data? Yes. Loyalitas menjadi data. Dengan loyalitas menjadi data. Apa masa bakti kerja itu 3 tahun? Apakah dia produktif? Apakah dia sangat menghasilkan? Itu datanya apa? Loyalitas makanya ada ketimpangan menjadikan loyalitas data itu sebuah yang nggak make sense ya. Terus terus solusinya gimana menjadikan loyalitas data? Nggak ada solusinya. Solusinya ya berdasarkan POV-nya aja. Nah, itu dipecahkan oleh TikTok. Karena ada streak ya. Karena ada streak. Enggak, ada juga selain strik, standar TikTok. Benar. Mungkin TikTok itu lebih sering dikatain sebagai tempat bernaungnya para Gen Z dan juga Gen Alpha. Setuju atau enggak? Setuju, kalau itu setuju. Itulah kenapa sekarang tuh semua standar tuh enggak ada standar syariah agama tuh enggak ada. Yang ada standar TikTok. Ya kalau syariah dimasukkan ke TikTok ya standar syariahnya di TikTok. Gitu sih. Berarti ada segmen lagi syariah TikTok gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ay. Makanya ada istilah ST. ST-nya syariah TikTok. Kacau. Ya mungkin karena ini deh. Standar loyalitas itu kalau di Gen Z sesuatu yang bisa dipecahkan di TikTok karena mereka
di dunianya dan di digital. Makanya mereka menaruh loyalty itu di dalam sebuah itu ya. Jadi loyalty, oh aku cinta sama pasanganku akan menjaga dengan streaknya, dengan membalas DM kulinernya kayak gitu. Kalau di milenial kayaknya lebih abu-abu kalau misalnya tentang loyalitas ya. Karena kadang kita udah datang sering pulang ngasih duit juga kadang masih kurang loyal. Kalau dikasih ini masih kurang loyal. Jadi standarnya itu abu-abu, jadi subjektivitas. Jadi lebih kena subjektivitas. Oke, next. Ini lanjut ke stereotip milenial ya. Ada lagi yang belum dibahas itu stereotip apa namanya tentang Gen Z. Marriage is scary itu. Gimana cara milenial memahamkan para Gen Z? Nah, sekarang ini deh. Stereotip marriage scary di Gen Z nih. Itu relate nggak buat kalian? Kalau misalnya dari Mbak Tasya. Kenapa menjadikan marriage is scary? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Tapi yang terlalunya itu apa? Kalau enggak. Yang terlalunya apa? Apa yang masih jadi bayangan? Bisa di skip aja nggak pertanyaan? Saya bisa menjawab dengan data, Mas. Ya gimana? Kalau Mas Faris, marriage is scary. Kalau itu relate nggak Dimas? Nggak relate. Nggak relate. Itu hanya gini. Akal-akalan barat. Kantor urusan agama Kabupaten Ponorogo itu, ya kan? Dalam 3 bulan terakhir menjelang Lebaran itu, angka perceraiannya itu 1.700. 1 bulan? 3 bulan. 3 bulan. 1.700. Pertanyaannya, pertanyaan ini, Banget tuh. kalau berita itu nggak ada, kira-kira kita tahu nggak ada orang bercerai di situ sebanyak itu? Nggak ada. Ya nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi ada kan? Tapi ada. Nah, sama juga dengan stigma ini. Kenapa muncul marriage is scary tadi itu gara-gara ya orang-orang itu yang punya cerita buruk, punya kisah-kisah yang mohon maaf ya, dibilang bisa aib itu menyuarakan suaranya. Dan orang-orang tuh akhirnya kayak menyimpulkan bahwasanya, ternyata pernikahan tuh seburuk ini ya gitu kan. Padahal itu sama aja kalau kamu naik motor nggak pakai helm terus nabrak. Lihat CCTV. Oke. Framing aja. Iya. Karena ada stereotip jadi ke framing itu. Iya. Oke. Kalau Wildan, marriage is scary di kamu atau di pacar kamu itu terasa? Aduh, maksudnya gimana ini? Enggak, itu relate enggak stereotip itu kakak? Oh, ya, saya sih enggak sih. Lebih mau like 3.000 percayaan di Ponorogo itu. 700. 3.000 percayaan. 1.000. Pertanyaannya, berapa PCX Burgundy dan motor listrik yang terjual di sana setelah itu? Oke. Karena pasti PJTKI. Boy Wildan mau pergi? Ya saya pamit kan ada urusan lain. Oke ya, bos. Terima kasih Wildan. Nanti next podcast kita tunggu lagi. Marriage is scary. Sebenarnya marriage is scary itu nggak cuma di Gen Z doang sih. Kalau kayak misalnya Kamu cocok jadi penghulu, Mas. marriage scary itu sebenarnya nggak cuma di. Mungkin aku ngasih ya like beberapa yang ditakutin kenapa marriage scary itu masih relate di Gen Z ya. Kamu kan memang dari berita dan isu-isu yang ada di media sosial sih. Ya makanya, jadi sebenarnya muaranya adalah di stereotip yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Standar mereka adalah standar sosial media. Jadi kenapa marriage is scary itu ya kalau standarnya di sosial media scary banget, parah, scary banget. Bahkan kalau misalnya disebabkan oleh masalah internal kayak mungkin dari pengalaman keluarga atau bagaimanapun itu terjadi, sebenarnya itu bisa lebih masuk akal. Cuman bedanya adalah mereka itu tuh upload di sosmed atau enggak gitu. Istilahnya too much information itu parah juga sih. Aku yang merasakan ya, kalau yang udah married itu adalah dengan misalnya nih ya, ketika udah married, ini gambarnya kalau udah married, kita akan mencari standar pernikahan kita atau kehidupan romantis karena kita sendiri. Standar itu seharusnya itu kita tentukan sendiri. Aku mau standar yang seperti ini dan kita jadikan komitmen. Tapi karena berkembangnya sosial media nih, apalagi sosial media kayak gini, standar itu jadi berubah-berubah di tengah jalan. Itu tidak akan selesai kalau misalnya ada ego yang salah satunya. Aku pengen standarnya ini terus ada.
Salah satunya nih ya, yang aku pengen coba praktekkan adalah ketika married itu scary banget adalah ketika sudah punya anak atau ada segi parenting. Dari banyaknya segi parenting ya, dari podcastnya A, B, C, Nikita Willy, terus ini semuanya tuh banyak. Parenting itu dari satu podcastnya Nikita Willy itu banyak versinya. Dari ini, dari itu, podcastnya itu. Kemudian kita mau mencoba mempraktekannya itu ke anak. Tapi ternyata nggak bisa, nggak relate. Iya nggak relate. Sekarang aku memikirkan, sebenarnya lebih enak mana sih orang tua kita dulu mendidik kita berdasarkan pengalaman. Jadi anak pertama itu dijadikan pengalaman, terus nanti di anak kedua, ketiga. Atau sekarang karena ada informasi. Pilihannya cuma dua nih. Kita menjadikan anak pertama kita sebagai pengalaman atau menjadikan anak kita yang sekarang itu jadi kelinci percobaan. Karena banyaknya teori-teori parenting. Kalau dulu kan orang, oh masa bodoh ini cara mendidik anakku kayak gini. Nanti jadinya itu tergantung dia bagaimana dan ya dia akan melepas kayak gitu. Kalau sekarang kita terlalu memikirkan, oh parenting ini kayaknya nanti karena ini akan menghasilkan kayak gini. Aku mau anakku kayak gini. Bener. Ternyata nggak cocok nih. Oh berarti aku harus switching goalnya. Jadi switchingnya itu goalnya baru ke parentingnya. Kalau dulu, oh ya udah gini aja, goalnya terserah kamu nanti anaknya mau lari kemana kayak gitu. Itu yang mungkin menjadikan married itu mungkin agak scary. Tapi yang nggak scary-nya itu kenapa married itu jadi yang ayo married gitu lah ya. Married itu jadikan sebagai untuk Gen Z itu adalah sebagai awal dari perjalanan, bukan sebagai goals. Kalau jadi goals itu aku rasa ya setelah itu akan hampa sih. Kayak misalnya, oh ya udah married aja sih kayak gitu. Nanti oh ya udah karena setelah itu ya udah kita akan berlalu lagi kayak gini. Oh aku adalah mau next step selanjutnya itu seperti ini. Itu adalah sebuah pencapaian standar di masyarakat aja. Kayak gitu sih kalau menurutku. Kalau misalnya kamu nggak mau married ya it's okay. Nggak apa-apa karena nggak semua orang yang married itu juga baik kok. Kayak misalnya orang bisa jadi habis married KDRT. Bisa jadi married malah Pengajian. izin pengajian itu sih. Itu oke. Oh bener-bener kita jadi kajian praktek. Yang dapat jadi KUA yang kita lost set. Oke, mungkin kita tutup aja ya ini ya. Karena udah nanti kita mungkin selanjutnya kita akan beralih ke stereotip gen milenial dan materi-materi selanjutnya. Karena hari ini kita mau juga makan dan penyelesaian pekerjaan juga. Sampai jumpa di podcast Ruang 88 selanjutnya. Dadah.